Oke, selamat malam Pak Erwin dan selamat malam semuanya. Dalam memenuhi tugas dalam bahasa Indonesia, di sini saya akan membahas PUEB yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEB ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ejaan yang disempurnakan alias EYD belum lama ini mengalami perubahan menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia alias PUEB. Perubahan ini dilakukan sebagai dampaknya meluas karena pemakaian bahasa, seni kemajuan dan logik, ilmu pengetahuan, dan seni. Nah, ini biasanya kalau EYD itu bakal diambil dalam perkataan dalam setiap hari ya, gengs. Oke. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaan pun semakin luas dalam beragam ranah pemakaian baik secara lisan maupun tulis. Oleh karena itu, kita membuka buku rujukan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi berbagai kalangan pengguna bahasa Indonesia, terutama dalam pemakaian bahasa tulis secara baik dan benar. Sejarah PUEB. Oke, sebenarnya saya akan mau membahas sejarah PUEB. Sekadar diketahui, perubahan sistem ejaan bahasa Indonesia sudah terjadi beberapa kali. Dimulai pada tahun 1901 yang menggunakan ejaan Van Hospichausen yang menggunakan oleh Charles Van Hospichausen, di mana ejaan itu digunakan pada masa Belanda yang berada di Indonesia pada saat itu. Sampai Indonesia merdeka pada tahun 1947, bahasa Indonesia menggunakan sistem ejaan Suwandi. Kemudian pada tahun 1959 terbentuklah ejaan Melindo. Dan sampai saat ini EYD yang dibuatkan itu pada tahun 1972 hingga sekarang. Sehubungan dengan itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerima Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia alias PUEB. Pedoman ini disusun untuk menyempurnakan pedoman umum ejaan bahasa yang disempurnakan. Pedoman ini diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan bahasa Indonesia yang makin pesat. Pedoman ini merupakan edisi keempat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 pada tanggal 26 November 2016. Oke, guys. Sebelum saya lanjutkan pembahasan mengenai PUEB, kita harus tahu sebagai juga jenis pada huruf kapital yaitu 1. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. 3. Huruf kapital tidak pakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. 4. Huruf kapital tidak pakai untuk menuliskan huruf yang bermakna anak dari seperti binti, bin, boru, pan, atau huruf pertama kata tugas. 5. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. 6. Huruf kapital akan dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata-kata untuk Tuhan. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademi yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademi yang mengandung nama orang. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. 9. Huruf kapital dipakai dengan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkatnya diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama suku bangsa dan bahasa maksudnya. Oke, kita mau melihat contoh jenis PUEB. Oke. Yang contoh pertama, contoh huruf kapital pada nama orang, yaitu contohnya Budi, Ica, Tono, dan Ananda. Itu termasuk pada huruf kapital, karena kalau nama orang itu termasuk dalam huruf kapital besar. Oke, next contohnya adalah
Contoh huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Oke, contohnya itu adalah Nicholas Saputra adalah si mas ganteng yang selama ini aku cari. Yang lain, Pangeran Diponegoro adalah sang penjuang. Yang terakhir, I.R. Soekarno adalah sang proklamator. Si dan sang selalu ditulis kecil, kecuali jika diikuti nama atau sebutan untuk Tuhan. Oke, next. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis. Contoh, Ika Mujahid, mesin diesel, 5 ampere, yang lainnya adalah 10 volt, 20 cm. Nah, jika ditulis sebagai simbol, nama satuan diambil adalah yang ditulis dengan huruf kapital. Namun ketika satuan itu diperpanjangkan, ditulis dengan huruf kecil semua. Contohnya, 5A alias 5 ampere, yang tadi aku jelasin. Terus, kalau ada penguat lihat misalnya apa? Nah, kalau derajat Celcius itu bukan Celcius, bukan nama-nama orang. Harusnya 35 derajat Celcius. Celciusnya harusnya gede. Nah, intinya berarti 35 Celcius. Celciusnya besar. Oke, next. Contoh huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari. Contohnya, Budi bin Sutioso. Ada juga Alma binti Kurnia. Yang lain, Thomas Boru Julieta. Next contohnya adalah huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, kucingnya di mana? Kalau malah jawab nggak tahu. Yang lain, Budi di mana? Dia di ruang tamu. Yang terakhir, Tono mana? Dipanggil sama ibu. Oke, next. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh. Oke, jadi ada protesan, Katolik, Buddha, dan Al-Quran. Tapi itu juga sebagai alternatifnya yaitu Islami, Kristiani, dan Buddhis. Oke. Huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contoh, Letnan Sutioso. Kenapa ada tulisan Letnan? Karena ini yang punya gelar yaitu Letnan, Brigadir, Jenderal, Kapten, dan lainnya. Oke, terus ada lainnya itu ada Nami Musa. Ada yang lain juga, Haji Agus Sutioso. Nah, terus ada ini, Tono Kurniawan, Sarjana Hukum. Kenapa ada tulisan Sarjana Hukum? Karena sarjana itu harus dikasih nama gelar. Kalau nggak dikasih gelar itu nggak bisa dianggap salah. Oke. Terus yang ada lagi ada Dr. Muhammad Atta. Oke, next. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan. Oke, misalnya. Oke, contohnya. Lapor komandan. Ya itu. Terus ada lagi. Selamat datang Tuan. Itu bisa. Yang terakhir. Tidak yang mulia. Oke. Nice. Terus, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua nama. Semua unsur bentuk ulang sempurna dalam negara, lembaga, pada organisasi, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Contohnya adalah Republik Indonesia. Karena kan nama lembaganya besar. Terus, Undang-Undang Dasar, itu bisa. Terus ada lagi, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu bisa. Ada lagi, Ikatan Gigi Indonesia bisa juga. Terus yang lain, bentar, ada lagi. Pendirian Olahraga Nasional Indonesia, PONI bisa. Oke, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, itu bisa. Contohnya, krisis moneter terjadi pada saat jatuhnya Orde Baru yang terjadi pada tahun 1198. Itu bisa peristiwa sejarah. Oke, lagi. Pada tahun 1165 terjadi pembantaian massal yang dilakukan oleh G30 SPKI. Terus ada lagi. Menurut kiranya banyak orang Perang Dunia II akan segera terjadi. Nah, itu juga bisa. Nah, aku punya contoh yang lain nih. APT di Afrika Selatan masih berlangsung oleh kulit putih ketika kulit hitamnya meresahkan. Itu bisa termasuk peristiwa sejarah.